menurut saya dengan yang dinamis itu, dengan yang beragam itu, tapi bisa menyatu tuh. Itu ya, pertanyaan saya tuh Mas. Iya, karena kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Mas. Yang jadi masalah di daerah ini, Mas, Jawa Barat, ini masih sering terjadi gesekan. Belum tahu tentang apa sih pengait kepercayaan, apa sih agama adat itu, sehingga mereka memberikan image yang tidak baik, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Nian, Amatur Suhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rayu. Terima kasih nih sudah mampir ngobrol-ngobrol ke Sapsus. Iya, terima kasih Mas. Dari Kami Surabaya, ya? dari Surabaya. Iya. Diberi kesempatan untuk hadir ini. Aku juga seneng lah sudah didatengin sama Inohong. Mas, kopi dulu Mas. Iya Mas, ayo. Nih, Mantap kopinya. teman-teman, sore ini Sapsus kedatangan tamu luar biasa nih. Beliau ini adalah ketua panitia Rakernas Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI. Mas, mungkin juga belum banyak yang tahu MLKI itu apa kan? Iya. Gitu. Jadi sebelum ngorek ke Mas Nian nih, saya pengen cerita dulu kenapa mesti ada apa MLKI gitu maksudnya? Iya. MLKI itu singkatannya Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. MLKI merupakan wadah bagi organisasi pengait kepercayaan yang ada di seluruh Indonesia dan juga menaungi agama-agama adat yang ada di Nusantara ini. Dan MLKI kebetulan sekarang ini ada 178 organisasi pengayat, dan untuk agama adat ini sudah nggak bisa dihitung Mas, banyak. Betul. Karena suku-suku kita ini kan banyak, Iya. sehingga ini bercampur dengan budaya-budaya lokal. Dan akhirnya MLKI sekarang ini kita bawa ke MLKI organisasi modern untuk pengait kepercayaan gitu Mas. Ya tentu ini pasti kan karena negara kita kan negara luas ya. Masyarakat kita juga masyarakat yang majemuk banget ya. Betul. Coba bayangin dari Merauke, Sabang Merauke ya. Itu banyak warna dan banyak kepercayaan. Betul. Saya rasa itulah yang membuat Indonesia jadi berwarna menurut Betul saya, Mas. Ya, memang kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari beberapa suku, beberapa agama, termasuk banyak bahasa yang beda-beda begitu kan. Sehingga kami dari masyarakat pengait kepercayaan dan agama adat
itu merasa bahwa kita ini meskipun berbeda-beda, tapi kita punya satu tujuan yang sama. Iya. Sehingga anehnya agama-agama adat itu antara satu dengan yang lain ada kesinambungan. Misalnya kalau di Jawa ada keterkaitan. Jawa dengan Sunda, Ya. terus Jawa dengan Dayak, Ya. Sunda dengan Bali. Itu ternyata Mas, warna-warna budaya, nilai-nilai, Ya. etika moralnya itu hampir sama. Iya. Meskipun mereka tidak pernah yang saat ini ya, Ya. tidak pernah saling silaturahmi. Iya. Tetapi ini menggambarkan bagaimana leluhur kita dulu itu berhubungan dan saling berkaitan. Ada ikatan moral ya. Ada ikatan moral, Jadi, betul, betul. Saya kemarin itu Mm-mm. ketemu kawan dari komunitas adat Cisungsang. Nah, Cisungsang itu salah satu dia ada masyarakat adat di sana yang Yeah. sekarang masih menjalankan apa Adatnya fungsi-fungsi begitu. leluhurnya, gitu Iya, ya. iya betul, betul. Dan lakukan ngikutin kongres adat di Papua. Nah, bayangkan dia cerita ke saya 5.000 komunitas adat ada di sana. Di sana betul, Luar betul. biasa sekali. Itu kan Betul. menurut saya sesuatu entitas menjadi kemajemukan Indonesia itu Ini sendiri. betul. Nah, mungkin yang masyarakat belum tahu, ini kalau yang terdaftar MKI tadi kita ngobrol 12 juta ternyata. Iya, betul. Itu yang tercatat ya Mas ya? Itu yang tercatat di Iya. Kementerian Pendidikan, Baik. Dirjen Kebudayaan, itu 12 juta Mas. Iya. Tetapi fakta di lapangan, fakta real, teman-teman yang sudah membalik KTP, Iya. berbunyi penghait kepercayaan, Iya. itu baru sekitar 400.000 sekian gitu ya. Iya. Iya. Ternyata orang-orang kita, orang-orang penghait kepercayaan itu ada dua kan Mas. Ada yang memang pure penghait kepercayaan. Iya, baik. Lalu yang kedua, dia merasa penghait kepercayaan tapi masih bernaung di agama. Agama. Sehingga yang ini jumlahnya lebih banyak lagi. Iya, iya, iya. Karena teman-teman ini nggak mau dirubah KTP-nya. Betul. Mereka menganggap bahwa ngapain sih saya pindah KTP? Iya, iya, iya. Ngapain sih saya repot-repot dengan urusan administrasi? Iya, iya. Wong saya sudah melakukan nggak perlu itu kok. Yang penting saya Ritual dengan Tuhan. berjalan. Nah, ritual berjalan. Dan, Itu ya, dan nggak ada hambatan. nggak ada hambatan. Jadi dia menikmati. Nah, betul. Sehingga wes enjoy saja gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Heeh. Ini menarik menurut saya, masyarakat juga, masyarakat Indonesia ya, juga mesti harus semakin tahu gitu mungkin yang belum Betul. tahu nih. Betul, betul, Pak. Kayak itu Ah, kan. betul, Karena Mas. kadang-kala kan kita itu aneh atau asing dengan sesuatu yang baru karena tidak terbiasa. Betul, Ya betul. kan? Tidak terbiasa mengenal. Tapi kalau sudah kenal, oh dia karakternya berbeda, ya udah kita Iya. kan maklumi. Nah, ini yang agak sedikit saya lihat potret yang ada di Republik ya, di Indonesia ini yang saya lihat di media sosial misalkan itu banyak yang kemudian komunitas yang judgement ya. Oh, ini nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak Betul, boleh ini, betul. nggak boleh gitu. Itu kan gimana tuh Mas yang memandangnya tuh? Jadi gini ya, kita memaklumi hal itu. Karena sekali lagi bahwa kelompok-kelompok atau orang-orang yang belum tahu tentang apa sih penghait kepercayaan, apa sih agama adat itu, Iya. sehingga mereka memberikan image yang tidak baik begitu ya, Iya, iya. atau negatif kepada penghait kepercayaan dan agama adat. Iya. Padahal kalau mereka tahu tentang bagaimana kita, tentang ritus kita, ritual kita, hubungan kemasyarakatan kita dengan sesama masyarakat, sebenarnya mereka pasti, oh ternyata mereka juga orang-orang yang mengetahui tentang ritus dan dia juga bergaul dengan masyarakat-masyarakat yang ada. Iya, iya, iya. Dan seharusnya ini merupakan bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya, mungkin itu ngapain sih itu kan Iya, gitu. iya, iya, Lah ini yang memang saya menilai itu wajar karena mereka belum tahu kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, dengan hal semacam ini, dengan ketemu jenengan ini, akhirnya kita akhirnya bisa memberikan sosialisasi kepada mereka gitu kan, Betul. bisa mengenalkan kan begitu. Mas, diminum. Oh iya iya, mari wah ini kopinya nikmat ini. Iya, dulu.
Ah, nikmat ini. Mau ngerebus pisang, tapi Aduh ya. pisangnya belum datang. Nggih, nggih. Tapi ini Mas, nanti Rakernas mereka diundang semua. Oh ya, yang diundang kan pengurus MLKI dari provinsi dan kabupaten kota. Jadi teman-teman yang dari daerah tentunya kalau kita undang semua ya nggak cukup ya. Jadi yang kita undang ya pengurus-pengurusnya saja. Dari provinsi, kabupaten kota seluruh Indonesia. Iya. Iya, dan itu nanti mereka pulang dia yang akan mensosialisasikan kepada penghayat-penghayat yang di sana di daerahnya masing-masing. Iya, iya. Gitu. Iya. Itu umumnya mereka tadi karena mungkin mereka juga jadi gini Mas, yang aku mau tanya itu. Iya, iya. MLKI kan pasti punya struktur organisasi. Betul, betul ya. Pertanyaan saya itu seberapa banyak pengurus ini Oh ya. ke bawah? Jadi pengurus MLKI yang di pusatnya di Jakarta dan kita punya pengurus di 15 provinsi yang ada ya. Terus dari 15 provinsi itu dari kabupaten kota seluruh Indonesia sekarang ini yang sudah terbentuk hampir 73 pengurus. Di kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan kebanyakan sementara ini yang 70% masih di Jawa. Lalu yang di luar itu ada di Sulawesi, ada di Mamasa, ada di Toba gitu kan, di Lampung. Nah ini ada kabupaten kota masing-masing. Tapi sementara ini kita masih yang 70% di Jawa. Jawa. Ya, tapi nanti dengan setelah Rakernas ini tahun 2023 kita akan melebarkan lagi Mas. Iya. Karena memang itu adalah bagian dari program kerja. Iya. Untuk ya melebarkan organisasi begitu. Ada 78 organisasi yang tergabung di MLKI. Iya. Nah itu boleh cerita nggak Mas? Itu dari mana saja tuh Mas kira-kira? Iya, 178 organisasi itu misalnya ya, kalau yang di Jawa misalnya ada perjalanan, ada budidaya, ada Sabta Dharma, ada Kabribaden, ada Nguti Utomo, ada yang dari Jawa itu ada Sumarah begitu. Dan ini yang di Jawa ini ya lebih kurang kalau saya lihat juga 70% lah Mas. Lalu yang di luar itu tersebar di Kalimantan, di Lampung, di Sumatera, di Sulawesi. Terus di Bali, semua ada Mas. Jadi kalau di Kalimantan mungkin jenengan pernah dengar Keharingan. Lah ini juga masuk ke MLKI. Terus di Lampung, di Lampung pernah ada organisasi penghayat kepercayaan Bambu Kuning misalnya. Ya ini adalah bagian dari MLKI. Di Bali pun juga ada. Terus di Sulawesi Utara itu ada adat Musi. Yang perbatasan dengan Filipina itu adat Musi. Lalu yang di Sulawesi Barat ada Mampurundu begitu. Jadi semuanya ini ya memang ke-Indonesiaan Mas. 178 organisasi itu tersebar, iya. Biasa ya. Dan ini kita wadahi satu. Ya tentunya ini adalah struktur yang di kabupaten kota, provinsi, tapi kalau yang di pusat ini campuran. Ya presidiumnya ada 6, ini campuran Mas. Dari berbagai betul, dari berbagai organisasi. Ulama Indonesia betul sekali. Di Buddha begitu. Ya benar. Seperti itu. Tapi hebatnya menurut saya dengan yang dinamis itu, dengan yang beragam itu, tapi bisa menyatu tuh. Itu pertanyaan saya tuh Mas. Iya, karena kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika Mas. Iya. Iya, jadi karena sebenarnya penghayat kepercayaan itu dan agama adat itu sebenarnya mereka mempunyai jiwa yaitu tadi Bhinneka Tunggal Ika. Mereka merasa bahwa meskipun kita berbeda, kita ini satu bangsa, satu nilai budaya, dan kita merasa bahwa kita tidak terpisahkan. Karena ternyata setelah saya teliti, setelah kita bergaul dengan teman-teman adat dan penghayat kepercayaan, ini ada benang merah. Antara satu dengan yang lain ini hampir sama gitu loh. Meskipun ajarannya berbeda, tetapi konsep ritual, konsep nilai-nilai moral itu hampir sama. Saya juga melihat bahwa ini adalah wujud keindonesiaan. Ini adalah Bhinneka Tunggal Ika benar. Yang bisa menyatukan 178 itu Mas. Saya pernah ke Kampung Naga.
Ya, Tasik ya. Tasik. Yang mereka juga KTP-nya mohon izin nih Islam. Islam, ya, betul, ya. betul. Tapi juga mereka kuat terhadap Adat, tradisi, tradisi, adatnya. Nah, betul, bahkan mereka betul. punya strukturnya, gitu kan. Betul. Adatnya, waktu segala macam. Nah, yang menarik itu memang yang mohon luruskan kalau saya salah, itu kan kecintaan terhadap alam. Kelestarian terhadap alam, mereka tuh betul-betul menjaga itu. Betul. Nah itu menurut saya kan semangatnya luar biasa tuh untuk bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Alam, betul. Jadi memang konsep pengait kepercayaan maupun agama adat itu memang rata-rata mereka berguru dengan alam semesta. Sehingga yang kita lakukan konsep-konsep upacara adat pengait kepercayaan maupun agama adat, Mas, itu memang ya kita tidak lepas dengan alam semesta. Seperti misalnya ada ruat negari, terus bersih desa gitu. Itu semuanya adalah doa-doa untuk alam semesta. Kita mensyukuri alam semesta sebagai pemberian Tuhan. Dan masyarakat ini misalnya dia seorang petani, ternyata dia panennya jagung itu berhasil. Dia menyumbangkan jagung misalnya. Ada yang panennya padi berhasil, dia menitipkan padi itu. Meskipun hanya selai atau 2 lem misalnya. Nah, ini adalah wujud syukur kepada alam semesta. Sehingga pengayat dan agama adat itu nggak bisa lepas dari alam semesta. Jadi harmonis ya? Harmonis. Betul. Di Banten Kidul itu ada Serentahun. Oh ya, Serentahun, betul. Jadi, Kolotan itu ada adat di beberapa di Gunung Halimun itu. Itu ya Serentahun melaksanakan secara rutin. Nah, terus kalau di Baduy itu kan ada Seba Baduy. Seba. Upacara adat. Upacara adat bentuk penghormatan. Penghormatan, betul. Pemerintah datang memberikan bukan orang ini upeti katanya, sebenarnya upeti bukan, betul. Betul. Itu apresiasi dia karena merasa dilindungi oleh pemerintah yang formal. Betul. Nah, itu kan menurut saya tradisi-tradisi yang kemudian patut dicontoh sebagai kebijakan lokal ya. Betul. Nah, ini pertanyaannya lagi, Mas. Iya. Itu kok kira-kira internalisasi dalam kita berbangsa kan karena ketika masuk ke masyarakat modern dalam arti pengertian mereka yang anggaplah memaknai pola kerja yang sudah modern, itu bagaimana Mas menginternalisasi, Mas? Jadi gini, Mas, pengait kepercayaan maupun agama adat itu ya mereka ini kan masyarakat tradisional. Dengan adanya MLK ini, otomatis mereka kan internal kita ini mau nggak mau kan kita harus berupaya bagaimana mewujudkan dari nilai-nilai tradisional ke modern. Tetapi modern ini tidak meninggalkan kultur, tidak meninggalkan nilai-nilai mereka, tidak meninggalkan ritual mereka. Dan dengan demikian maka MLKI tidak bisa masuk ke wilayah internal mereka, Mas. Kita hanya ngurusin ya bagaimana administrasinya, bagaimana undang-undangnya, kan gitu, Mas. Dan kita tidak boleh teman-teman ini berbenturan dengan wilayah-wilayah agama. Karena yang kita capai adalah harmonisasi, Mas. Dengan lingkungan, dengan masyarakat, kan begitu. Dengan alam semesta. Iya, memang ngapain benturan? Hidup ini sudah sulit. Kita ngapain? Nah, yuk sudah kalau benturan tambah sulit lagi, Mas. Itu yang kemudian sebetulnya modal. Modal kita ya. Betul. Welcome. Ada lingkungan masyarakat. Betul, Mas. Terus nanti Rakernas ini gimana, Mas? Iya, jadi Rakernas ini intinya adalah kan dilaksanakan besok tanggal 29 sampai 30, Mas, di Jakarta. Jadi memang tujuannya adalah untuk yang pertama kita sosialisasi kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita laksanakan, lalu kita mengevaluasi program kerja,
Lalu kita juga menyampaikan kepada apresiasi kepada negara, pemerintah, bahwa selama ini kita sudah dilindungi kan begitu Mas. Terus yang selanjutnya kita juga menyampaikan kepada welcome kepada teman-teman yang di daerah, kita koordinasi untuk ke depan. Bagaimana MLKI harus kita bangun begitu. Karena kita sadari bahwa MLKI ini kan masih baru Mas. 2014. Jadi memang kita harus kerja keras untuk mewujudkan harmonisasi pengait kepercayaan dan agama adat itu. Itu Mas izin, kalau dari pemerintah misalnya, atau dari masyarakat, itu gimana Mas responnya? Kalau dari, ya jadi gini, kalau saya lihat, kalau pemerintah saat ini sudah oke Mas, ya, yang di pusat ini sudah oke. Tapi kalau masyarakat itu beragam. Baik. Kalau misalnya di daerah Jawa Timur itu senantiasa saya pikir sudah nggak ada masalah dengan pengait kepercayaan, mereka rata-rata juga paham karena mungkin di daerahnya juga banyak. Jawa Tengah apalagi Mas. Yang jadi masalah di daerah ini Mas, Jawa Barat ini masih sering terjadi gesekan karena menganggap bahwa pengait kepercayaan itu adalah aliran animisme, dinamisme gitu kan. Padahal kita meyakini bahwa ritual kita, ritus kita juga kepada Tuhan Yang Maha Esa kan gitu. Sehingga ya kembali lagi seperti yang tadi, karena mereka tidak paham, mereka tidak tahu, maka kita menilai oh itu wajar. Maka kita mempunyai kepentingan untuk mensosialisasikan pengait kepercayaan dan agama adat itu. Iya Mas. Tapi MLKI sendiri apa langkahnya untuk tadi supaya sosialisasi ke masyarakat bagus? Ya betul. Ada pemerintah-pemerintah yang belum betul iya. Yang namanya tadi kan masalah itu beragam, ada yang karakternya A, ada warnanya B. Iya benar Mas. Jadi MLKI dengan menghadapi seperti itu, maka kita yang pertama kita minta pengurus kabupaten kota ini melakukan pendekatan kepada pemerintah Mas. Lalu yang kedua kepada tokoh-tokoh agama. Sehingga MLKI juga tergabung ini, meskipun kita bukan pengurus, kita juga aktif di FKUB Mas, Forum Komunikasi Umat Beragama. Kita juga ikut, kadang-kadang ikut menyumbang adat, budaya gitu kan, tari-tarian. Lalu yang ketiga kita juga berupaya menunjukkan eksistensi MLKI melalui bantuan-bantuan. Ya kalau ada gempa ya kita ikut, gotong royong terlibat. Guyub lah. Nah betul, memang prinsipnya kan harmonisasi MLKI gitu. Iyalah, menurut saya sih memang itulah yang dibutuhkan. Iya betul. Jadi kalau semua merasa benar kan repot. Benturan. Bisa jadi Republik ini nggak bakal nggak bakal ada nih, NKRI harga mati nggak akan ada ini. Iya siap. Kira-kira Mas, apalagi Mas yang nanti agenda di Rakernas? Ya, jadi outputnya agenda di Rakernas tentunya kita juga mengevaluasi program kita Mas. Lalu yang kedua kita akan membahas program kerja tahun 2023 karena memang 2 tahun kemarin kan pandemi Mas. Iya, kita nggak bisa kumpul-kumpul. Kebetulan tahun ini kita ada kesempatan, kita bahas program tahun 2023. Terus selanjutnya lebih penting Mas, kita ngerembuk ini IKN Mas. IKN. Ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur. Kita diberikan kesempatan oleh negara untuk juga membuat sketsa rumah ibadah pengait kepercayaan. Oke, betul ya jadi kita akan diberikan lokasi di sana. Dan ternyata itu pun juga bermasalah bagi kita. Kita bikin sketsa ini yang model gimana gitu kan. Karena 178 punya ini punya momentum juga tuh sebagai ujian ya. Bener Mas. 178 punya tempat yang masing-masing, ciri masing-masing, gambar yang masing-masing, belum agama adat. Seperti di Papua itu kan modelnya itu. Akhirnya kita bagaimana ya supaya ini tidak hanya ini bukan hanya milik satu organisasi. Akhirnya kita nirunya di Taman Mini. Taman Mini Indonesia Indah itu Mas, ada 6 agama dan 1 pengait kepercayaan yang namanya Sasono Adiroso. Punyanya Pangeran Sambernyowo.
Jadi itu waktu itu Putin waktu membangun ternyata beliau juga menyiapkan itu. Iya, iya. Lah konsep yang di IKN kita meniru yang ada di Taman Mini. Jadi bangunannya mirip itu Mas. Iya, iya. Jadi semua penghemat kepercayaan dari luar Iya. mereka sudah paham. Akhirnya dia nggak akan, kita juga akan merasa nggak protes kan, iya, nggak iya. merasa ditinggalkan karena Iya, memang itu sudah ada di gambaran itu sudah ada di Taman Mini. Iya. Jadi seluruh penghemat kepercayaan akan merasa memiliki itu, Iya, iya, gitu iya. Mas. Itu menarik juga ya. Hmm. Itu juga bagian dari penghormatan terhadap para pendahulu ya. Betul, Iya. betul ya. Lah ini yang kemarin kita bikin sketsa dan sudah saya kirim ke kementerian dan semoga dalam waktu dekat kita diajak ke Kalimantan Iya, iya. untuk melihat lokasinya, Keren. lalu bagaimana bangunannya, Mas. Itu gimana? Ini ngobrol soal tadi, ini menarik. Nanti di sana ada juga potret, Nah, ada masjid, gereja. betul, ada juga betul. Para untuk penghayat. Untuk ya. penghayat. Itu gimana luasnya? Misalnya. Kemarin kita minta luasnya berapa Pak Nain? Saya minta ya kalau bisa 5 hektar, 5 hektar. nggak apa-apa. Yang lainnya 10, 20 nggak masalah. Iya. Karena kita menyadari bahwa kita ini baru, Mas. Betul. Jadi ya yang penting bangunannya ada, tempat untuk pertemuan ada. Terus yang penting adalah wujud akomodir negara juga ada. Iya. Kan pengakuan ya. Mas. Pengakuan, Ya, memang betul. ya, negara cuma mengakui. Betul, negara mengakui. Akhirnya sudah kita gambar dan wah bentuknya unik Mas. Iya. Supaya semua juga merasa memiliki gitu. Iya, iya. Tapi boleh bisa nggak Mas nih gambarnya? Oh bisa Mas. Nanti saya kirim Mas. Ya, Nanti saya kirim. Teman-teman di pemirsa juga kan bisa lihat. Iya betul. Oh, ternyata seperti ini nanti. Betul. Nanti mereka juga tadi bisa merawat kan gitu. Merawat. Siap. Apalagi Mas selain IKN? Ya selain IKN pendidikan Mas. Pendidikan. Sekarang ini kalau dulu setiap anak didik kan itu wajib mengikuti pendidikan agama. Iya, iya. Ternyata sekarang pemerintah melalui Kementerian Pendidikan itu memberikan kepada anak didik penghemat kepercayaan ikut Mas. Kalau misalnya dia dari Baduy misalnya, Pak saya nggak bisa pendidikan agama, saya ikut pendidikan penghayat. Nah ini diperbolehkan, boleh Mas. Dan itu ternyata ada aturan yang payung hukumnya, betul. Sehingga ini menambah percaya dirinya seorang anak-anak penghayat. Iya, iya. Mereka ikut pendidikan penghayat menggantikan pendidikan agama gitu. Iya. Ya mungkin itu nanti yang kita bahas lah, nggak jauh dari situ. Keren. Iya Mudah-mudahan Mas. nanti saya bisa ikut terlibat di Amin kesempatan Mas. Terima kasih, terima kasih. lebih luas kan. Terima kasih. Mas, kan? Ya. Iya, makasih. Wah nikmat ini kopinya. Baik teman-teman, ngobrol sama Mas Nian. Mas Nian ini ketua pelaksana untuk Kongres Rakernas ya Mas. Rakernas betul Mas. Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI. Nah, tadi seperti yang disampaikan Mas Nian, Indonesia itu beragam dan itu adalah sebuah kekayaan yang harusnya dinikmati dan kita hargai. Ya. Gitu. Karena dengan itulah kita bisa terbentuk Indonesia ini. Betul. Dan para founders kita, para pendahulu kita sudah meletakkan fondasi itu. Betul. Jadi saya rasa kita harus menghargai satu sama lain, sehingga energi kita semakin kuat. Ya, Bang, ya, dan maju ke depan. Gitu. Mas Nian, makasih banyak. Terima kasih Mas, diberikan kesempatan. Jangan kapok. Wah, saya sangat senang di sini nih. Makasih Mas. Iya, makasih Mas. Makasih.